5 makanan sehat untuk mata. Yang pertama sayuran hijau. Sayuran hijau ini banyak mengandung vitamin C dan E. Contohnya dari bayam, brokoli, dan kale, dan lain sebagainya. Yang kedua telur. Telur ini banyak mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Yang ketiga wortel. Wortel ini juga banyak beta karoten yang baik untuk menjaga retina atau saraf mata. Yang keempat bisa dari yogurt. Yogurt ini banyak mengandung lutein dan zeaxanthin. Yang kelima dari kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini juga baik untuk kesehatan mata karena banyak mengandung lutein, zeaxanthin, dan antioksidan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program tulis inspiratif. Ini dia Bincang Sehat. Pemirsa, kita bisa melihat karena kita punya mata yang sehat. Nah, apa jadinya kalau terjadi gangguan di mata? Ada banyak sekali hal yang bisa terjadi di mata kita. Salah satunya adalah katarak. Kalau kita kepikiran katarak itu identiknya dengan orang-orang lansia gitu ya, orang-orang lanjut usia atau orang tua. Nah, pertanyaannya apakah ini murni penyakitnya orang tua atau sebenarnya usia produktif sebelum lansia pun under ya mungkin 50 gitu ya, itu bisa juga mengalami katarak. Nah, apa penyebabnya dan gimana sih caranya mengatasinya, atau yang lebih penting adalah gimana cara pencegahannya supaya kita tidak mengalami katarak. Inilah topik yang kita bahas hari ini, mata sehat tanpa katarak. Tapi sebelum bahas itu kita membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mata. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati ada Dr. Cynthia SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Selamat pagi Dr. Cynthia, apa kabar Dok? Selamat datang kembali di Bincang Sati Dok. Dok, hari ini kita akan membahas seputar katarak. Ini kan satu penyakit yang mungkin ya Dok ya, identiknya orang banyak itu karena mungkin ada banyak kegiatan sosial tentang katarak mata dan itu rata-rata diikuti lansia gitu ya. Jadi orang kepikirannya, wah katarak ini kayaknya penyakitnya orang tua. Meskipun nggak tahu nih nanti di usia produktif ini orang-orang yang mungkin di bawah 40 atau di bawah 50 juga bisa mengalami katarak. Nanti kita bahas itu, kita bahas mitos fakta seputar kesehatan mata dulu ya Dok ya. Yang pertama, nah ini kayaknya sih harusnya fakta mungkin ya, karena kita sering apalagi di Indonesia tuh sinar cahaya matahari itu kan banyak banget gitu ya. Nah katanya mata akan otomatis mengernyit ketika melihat cahaya silau. Nah itu mitos atau fakta Dok? Ya, itu fakta. Kenapa sih Dok? Maksudnya kayak kenapa mata kita itu kayak otomatis gini gitu ya, mengernyit ketika kita melihat cahaya silau, entah sinar matahari atau sinar lampu yang terang banget gitu, itu kayak refleks aja atau emangnya kenapa kalau ketika ada cahaya silau itu mata kita tetap on gitu? Bisa nggak sih? Atau kayak bisa sih bisa tapi ada efeknya atau gimana Dok? Jadi kalau sinar matahari yang terlalu menyilaukan atau terlalu terang itu kan sebenarnya bisa merusak mata juga. Nah jadi memang refleks pertahanan tubuh dia akan mengernyitkan dahi supaya sinar yang masuk itu lebih sedikit. Juga ada refleks pertahanan tubuh, dia akan mengecilkan pupil atau jendela mata supaya sinar yang masuk itu tidak terlalu banyak, jadi tidak mengganggu penglihatan gitu. Apa sih Dok dampaknya kalau semisal kita kayak mau trial? Oh kata Dokter Cynthia itu bisa merusak, dicoba aja deh gitu. Itu apa dampaknya, entah ya jangka pendeknya atau jangka panjangnya ketika kita mencoba melawan itu gitu? Efeknya efek jangka panjang, tergantung juga dengan intensitas dari sinarnya. Jadi kalau sinar mataharinya terlalu kuat dengan intensitas yang terpapar cukup lama, itu baru dapat menyebabkan kelainan di mata. Tapi kalau memang hanya sebentar dan intensitasnya tidak terlalu kuat, itu mungkin tidak akan berdampak apa-apa. Kalau misal orang ini mungkin ya Dok ya, mungkin kan mereka kerjanya di outdoor tuh Dok, yang kayak harus terpapar sinar matahari terus mau nggak mau kan, mungkin kayak kerja seni bangunan gitu kan, itu kan kayak ngerek apa gitu kan ke atas kan, otomatis kayak matanya terpapar sinar matahari terus gitu. Nah itu kalau jangka panjangnya itu the worst skenario-nya apa? Dapat menyebabkan kalau untuk
yang paling sering biasanya itu akan daging tumbuh di mata atau kita sebut sebagai pterygium. Bisa juga menimbulkan katarak juga bisa, atau kelainan di retina. Oh, beda nggak antara sinar matahari sama cahaya? Kayak di studio ini kan cahaya, lampunya luar biasa Dok, itu beda nggak? Sebenarnya berbeda karena kalau intensitas cahaya dari matahari itu lebih terang dibanding dengan lampu. Gitu. Oh, jadi beda ya antara sinar matahari sama sinar dari lampu kayak di studio ini. Gitu ya. Oke, jadi Anda harus berhati-hati kalau misal Anda memang bekerja di outdoor dan harus terpapar sinar matahari terus gitu ya Dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Bayi baru lahir hanya bisa melihat beberapa warna saja. Ya meskipun kita nggak bisa mewawancara ya anak kecil warna apa yang bisa dilihat. Tapi secara anatomi mata bayi itu memang hanya bisa mendeteksi beberapa warna aja, atau udah kayak ya kita aja bisa ngeliat hijau, biru, merah gitu Dok? Pada bayi baru lahir itu biasanya hanya bisa membedakan warna hitam, putih, dan abu-abu. Ya, karena pada bayi baru lahir itu hanya bisa membedakan terang dan gelap. Karena di mata itu kan ada sel fotoreseptor, ada 2 macam. Yang pertama sel batang itu untuk membedakan terang dan gelap. Yang kedua itu sel kerucut untuk penglihatan warna. Nah, sel kerucut ini banyaknya terletak di makula. Makula itu pada bayi itu baru terbentuk saat usia bayi 4 bulan gitu. Jadi sebelum 4 bulan dia hanya bisa membedakan terang dan gelap. Sedangkan setelah 4 bulan itu makulanya terbentuk juga sel kerucut, baru dia bisa membedakan warna. Gitu. Tapi sebelum sel kerucut itu terbentuk secara sempurna, sel batang sudah ada duluan untuk terang dan gelap. Iya. Ini saya jadi penasaran juga nih, kalau kan biasa abis lahiran itu orang tuanya, papanya atau mamanya itu gendong, meskipun matanya agak buka-buka dikit gitu ya, itu mereka bayi-bayi ini tuh bisa melihat bentuk manusia atau apa samar-samar atau apa gimana Dok? Sebenarnya bisa melihat bentuk tapi masih samar, belum terlalu jelas. Dan masih terang gelap gitu ya? Warnanya kayak masih monokrom gitu, hitam putih gitu ya? Hitam putih. Oh, seiring berjalannya waktu sel kerucutnya berkembang di usia sekitar 4 bulan baru dia bisa ada perbedaan warnanya. Pengetahuan ya, jadi tapi kan nggak mungkin kita tanya bayi ya Dok ya? Taunya perkembangannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga Dok. Ukuran panjang mata pengaruhi kualitas penglihatan. Emang mata ada panjang pendeknya atau gimana Dok? Iya, memang ada yang kita sebut axial length atau panjang bola mata. Nah, panjang bola mata itu nanti mempengaruhi jatuhnya bayangan pada mata gitu. Jadi kalau kita melihat suatu objek, bayangan itu nanti akan jatuh harusnya pada mata normal dengan panjang bola mata yang normal, itu akan jatuh tepat di retina. Tapi bila panjang bola mata lebih panjang dibanding normal atau bola mata lebih lonjong, dia akan jatuhnya di depan dari retina gitu. Bedanya apa kalau jatuhnya di retina dan di depan retina? Kalau jatuh di retina dia bisa melihat dengan jelas, tapi kalau jatuh di depan atau di belakang retina itu nanti penglihatannya akan kabur gitu. Nah, itu nanti bisa dibantu dengan lensa kacamata. Jadi untuk mengatur pembiasan sinarnya supaya jatuhnya tepat di retina. Itu tuh maksudnya panjang bola mata itu panjang menyamping atau ke dalam? Ke dalam. Iya. Itu kenapa bisa beda-beda Dong? Tergantung rasnya kah atau genetik atau apa? Itu bisa tergantung, yang pertama genetik, terus yang kedua juga bisa tergantung dari misalnya orang tuanya berkacamata gitu. Jadi dia nanti panjang bola matanya pun akan mengikuti dari gennya gitu. Jadi misalnya pada orang tua yang matanya minus, itu kan biasa panjang bola mata orang tuanya itu sudah lebih panjang dibanding normal. Nah, jadi kalau memang ada faktor turunan itu pada anaknya juga nanti ada kemungkinan panjang bola matanya lebih panjang dibanding normal gitu. Okay. Jadi ini harus berhati-hati kalau untuk orang tua yang punya riwayat mata minus ya, atau mereka memang secara anatomi matanya sudah agak panjang bola matanya gitu ya. Itu hati-hati ke anaknya. Tapi tidak akan selalu menurun kan Dok ya? Jadi kalau kedua orang tua berkacamata, kemungkinan anaknya berkacamata itu akan lebih besar dibanding dengan yang dua orang tuanya tanpa kacamata gitu. Dan bila salah satu orang tua yang berkacamata, kemungkinan anaknya juga bisa menurun berkacamata, tapi tidak sebanyak seperti dua-duanya gitu. Oke.
Oke, jadi ini harus diwaspadai apalagi kalau Anda suami istri yang lagi promil ya. Lagi program hamil terus Anda berdua berkacamata karena mata minus atau salah satunya itu harus diwaspadai juga gitu ya. Oke, nah kita lanjut yang keempat ya. Waduh, ini orang bermata biru nih ya. Adalah hasil mutasi genetik. Nah, kan orang Indonesia itu rata-rata coklat atau hitam. Jadi kalau ngeliat yang mata biru itu kayak ih bagus ya gitu. Kayak udah deh nikah sama bule deh gitu biar memperbaiki keturunan gitu ya. Biar matanya biru gitu ya. Nah sebenarnya orang bermata biru itu mutasi genetik atau emang ada ras-ras tertentu yang bermata biru atau sebenarnya itu bukan bagus justru kelainan atau gimana dong? Jadi ada peneliti dari Eropa itu sebenarnya meneliti sebenarnya semua manusia itu awalnya bermata coklat gitu. Coklat itu karena adanya pigmen melanin di iris mata gitu. Nah tapi karena ada mutasi genetik sekitar 10.000 tahun yang lalu, nah itu jadi di bangsa Eropa itu ditemukan ada satu yang mengalami mutasi genetik sehingga matanya itu kekurangan pigmen melanin, jadi dia akan berwarna biru gitu. Nah itu akan menurun ke keturunannya karena mutasi gennya itu. Oh, tahu nggak sih dong, maksudnya kayak mutasi gen itu awalnya 10.000 tahun yang lalu itu karena apa? Maksudnya kayak ya terjadi begitu aja atau karena faktor nggak tahu makan kayak atau dan lain sebagainya? Mutasi genetik kadang-kadang memang ada yang tidak diketahui penyebabnya gitu. Dia berpengaruh pada gen di OCA2 ya biasanya gitu. Oh, berarti kalau untuk yang biru kan tadi kekurangan pigmen gitu ya dok ya. Nah kekurangan pigmen itu dalam artian kayak ya normal aja kekurangan pigmen biasa sehingga jadi warna biru atau bisa jadi karena kekurangan pigmen itu ada sesuatu yang kurang gitu, maksudnya kayak kelainan gitu. Ya, keuntungan orang yang ada pigmen melanin di mata itu pasti akan yang pertama menangkal sinar ultraviolet gitu. Jadi kalau orang yang kekurangan pigmen melanin, dia biasanya tidak tahan dengan cahaya yang silau gitu. Jadi lebih rentan. Oh iya makanya bule kalau lagi tanning mereka pakai sunglasses ya. Kalau kita kan ya sabut teuing ya gitu, mata kita kayaknya lebih oke gitu ya, lebih tahan sinar UV ya gitu ya. Tapi bukan berarti kita mau menantangin sinar matahari ya. Oh sekarang baru tahu pemirsa, ternyata mata biru itu adalah mutasi genetik karena kekurangan pigmen melanin yang ada di matanya. Jadi kita bersyukur ya. Ini ada juga yang pakai soft lens, mungkin kontak lens yang warna biru biar kelihatan kayak orang yang genetiknya bermutasi gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir dok. Ini serem nih ya, nomor 5 pemirsa ya. Ada bagian mata yang katanya bisa terbakar. Kok serem dok, bisa terbakar itu maksudnya kayak burning, ada apinya atau gimana maksudnya terbakar itu? Mungkin yang dimaksud memang mata itu bisa mengalami luka bakar di mata. Biasanya paling sering mengenai di bagian kornea. Misalnya bisa karena trauma, karena zat kimia, misalnya terciprat cairan pembersih lantai gitu atau cairan kimia yang bersifat asam dan basa gitu. Jadi dia menyebabkan kornea itu seperti luka bakar gitu. Atau bisa juga kena paparan sinar UV yang terlalu kuat, itu juga bisa gitu. Itu luka bakarnya misalnya kayak kan kita kalau orang awam kan luka bakar itu kayak ya hangus, gosong gitu ya, atau ya terbakar gitu. Itu kondisinya terbakar seperti itu atau karena ada trauma aja atau gimana? Kalau pada mata itu biasanya kalau di kornea itu korneanya jadi keruh biasanya. Jadi untuk penglihatan pun dia akan terganggu gitu. Nah, itu bisa recovery sendiri, regenerate atau tergantung dari paparannya. Jadi kalau hanya mengenai bagian permukaan itu nanti bisa pulih seperti semula. Tapi kalau sudah sampai ke bagian dalam kornea itu biasanya akan meninggalkan bekas gitu. Tetap harus ada tindakan lebih lanjut gitu ya dok ya. Nah hati-hati ya kalau Anda lagi mau ngepel di rumah ya, apalagi yang di kos-kosan gitu yang ngepel sendiri, hati-hati ya. Karena bisa bahaya ya gitu ya. Oke, terima kasih ya dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin katarak di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar katarak. Mata sehat tanpa katarak. Gimana caranya? Nah, Anda juga boleh tanya-tanya kalau ada penasaran atau
mungkin Anda mengalami katarak atau ada anggota keluarga Anda yang juga mengalami katarak, atau Anda ingin pencegahan supaya nggak mengalami katarak di usia tua nanti, ya nggak harus usia tua sih, sekarang juga bisa diantisipasi. Boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincang-tv. Kita masih bersama dengan Dr. Cynthia SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau kita berbicara tentang sebelum kataraknya gitu ya dok ya, itu tuh mungkin banyak orang yang masih bertanya-tanya gimana sih caranya si mata kita ini itu bisa melihat, itu botol. Itu bener botol, kita bisa kayak mendeskripsikan bahwa itu tuh botol gitu. Objeknya itu bisa kita lihat, warnanya putih gitu dan lain sebagainya. Nah proses penglihatan di mata kita ini, anatominya, terus prosedurnya itu seperti apa sehingga nanti mungkin kita kaitkan dengan katarak itu penyakit yang menyerang di bagian mananya gitu. Nah kita lihat dari anatominya dulu dok. Jadi kalau ada kita melihat suatu objek itu kan ada kayak bayangan yang masuk ke mata kita. Nanti dia akan disalurkan melalui yang kita sebut sebagai aksis penglihatan gitu atau media refrakta. Nah media refrakta itu mulai dari kornea, bilik mata depan, lensa, bilik cavum vitreus dan sampai ke retina. Banyak ya dok di mata kita ya? Itu baru di mata. Baru di mata. Setelah dari mata itu nanti akan disalurkan melalui saraf ke bagian otak. Nah jadi otak itu yang akan memproses gitu. Perasaan mata kita tuh kayak kecil aja, tapi tadi yang dokter Cynthia sebutkan tuh banyak banget. Itu yang paling bisa kita lihat kan kalau orang awam ya dok ya, yang hitam sama putih aja gitu. Itu tuh yang hitam apa, yang putih apa sih dok? Yang hitam itu kornea, yang bagian putihnya itu selaput mata atau konjuktiva kita sebutnya gitu. Retina dan selaput mata, terus kornea, retina, terus apalagi itu berlapis-lapis tuh gitu? Ya itu di dalam yang hitamnya, jadi dalam bola mata itu bagian depan ada kornea, di belakangnya ada bilik mata depan, di belakangnya lagi ada lensa, di belakangnya ada cavum vitreus, dan yang terakhir di lapisan retina. Itu tuh kalau kita lihat, semisal ada orang di depan kita terus kita liatin dari samping gitu ya dok ya, itu tuh kayak bola matanya kan agak cembung gitu ya, agak bundar, terus kayak agak bening gitu ya dok. Iya. Itu tuh cairan kah atau dia keras, solid atau gimana? Lapisan bening yang paling luar itu disebut kornea, di belakangnya ada bilik mata depan itu berisi cairan bening gitu. Berarti mata kita tuh ada cairannya gitu. Ada ya? cairannya. Oke, jadi proses penglihatan menarik tuh ya. Dari bayangan objek, diproses di kornea, retina dan lain sebagainya, sehingga masuk ke otak bahwa ini benda ini warnanya ini gitu. Yeah. Kalau ada gangguan di mata, entah minus dan lain sebagainya, itu berarti ada gangguan di distraksi di salah satu atau lebih dari satu bagian gitu. Ya. Nah jadi untuk bisa melihat dengan jelas semua bagian mata ini sampai ke saraf mata di otak itu harus berfungsi dengan baik dan bagian matanya ini harus jernih gitu. Harus jernih. Ya jadi bila ada satu bagian yang keruh itu pasti penglihatannya burem gitu. Jadi kita ibaratkan kayak jendela itu ada korden vitrasnya gitu, pasti akan terhalang untuk penglihatannya. Oh ya, ibarat kata kalau kita kayak jendela itu ngembun atau ada bebayang-bebayang kan kita jadi nggak bisa ngeliat keluar gitu ya. Iya. Nah kalau ibarat kata kayak ngomong keruh dan jernih atau enggaknya, keruh atau enggaknya mata, ini kalau sedikit banyak ngomongin katarak katanya ada perkara keruhnya juga tuh gitu. Nah katarak itu sendiri kondisi yang seperti apa dok? Katarak itu kondisi kekeruhan pada lensa mata. Sesimpel hanya keruh aja atau sebenarnya dia kayak ada kondisi lain yang akhirnya itu membuat mata ini jadi keruh gitu dok? Kalau katarak itu yang keruh hanya di bagian lensanya. Nah tapi bagian lensa ini nanti memang penyebabnya bisa macam-macam dan bagian yang keruh ini nanti bisa mempengaruhi bagian yang lain juga gitu. Oke, kita mulai dari definisi keruhnya dulu ya dok ya. Keruh itu kan gini, kadang tuh ada orang apa ya bahasanya, kayak adaptasi melihatnya itu berbeda-beda setiap orang ya udah. Kayak kita kan ngelihat ini mungkin versi kita jernih nih, tapi mungkin versi orang lain lihatnya ini nggak begitu jernih. Jadi kayak yang dimaksud dengan keruhnya itu tuh ibarat kata kayak ada apa sih, kayak kita ngelihat itu kayak awan kayak awan atau ada asap atau gimana gitu? Ya,
Jadi kekeruhan katarak ini juga bermacam-macam, ada yang tipis sampai yang tebal gitu. Nah kalau yang tipis mungkin kalau terlalu tipis mungkin orang tidak menyadari karena matanya sudah beradaptasi gitu. Jadi melihat oh seperti ini mungkin kelihatan masih jernih gitu karena matanya sudah beradaptasi gitu. Nah tapi kalau kekeruhannya nanti akan bertambah, makin lebih tebal itu nanti tetap akan kesulitan gitu. Oh, itu tuh berarti kalau misalnya yang tipis kita pasti mulai dari yang tipis dulu ya dok ya. Itu tuh kayak kalau kita ngelihat itu dia kayak kalau orang minus kan kayak mungkin gue berbayang gitu ya dok ya, kayak nggak jelas samar gitu ya. Kalau pakai kacamata terus baru celing gitu. Nah kalau katarak itu dia kayak di pandangan kita itu kayak berkabut, berawan atau gimana? Iya. Kalau masih tipis itu mungkin gejalanya sama dengan kacamata tadi ya. Jadi mungkin hanya melihat sesuatu tidak jelas, buram. Terus kadang-kadang katarak pun kalau masih awal itu masih bisa dikoreksi dengan kacamata gitu. Oh, jadi orang nggak kalau itu katarak kali ya? Iya. Nah, tapi kalau memang nanti kekeruhannya akan makin tebel, itu nanti melihat seperti berkabut gitu atau berawan gitu. Itu dia sifatnya progresif dok, maksudnya kayak akan terus terjadi perburukan? Iya, kalau kekeruhannya bertambah tebal, dia akan penglihatannya akan makin memburuk. Itu sifat progresivitas perburukannya itu dia cepat atau lambat atau setiap orang beda-beda tergantung faktor risikonya masing-masing? Tiap orang lain-lain, jadi ada yang cepat, ada yang lambat tergantung juga dari faktor risiko yang lain. Misalnya kalau ada penyakit diabetes misalnya, nah kalau kadar gulanya tidak terkontrol, itu biasa kataraknya juga lebih cepat tebel gitu. Atau kalau sering terkena paparan sinar UV, itu juga bisa menyebabkan kataraknya lebih cepat tebel gitu. Berarti tergantung kondisi orang masing-masing ya dok ya, bisa jadi ini lambat, bisa jadi itu cepat gitu ya. Nah itu tuh ketika si awannya si kekeruhannya itu mulai bertambah, dia tuh kayak nyebarnya itu gimana sih dok? Maksudnya kayak ya nyebar secara random aja atau dia mengenai yang titik depannya mata dulu atau bisa jadi agak sampingnya gitu tuh gimana kemunculannya? Mulai munculnya kekeruhan ini tiap orang bisa lain-lain. Ada yang mulai di bagian tengah itu pasti langsung menimbulkan gejala gitu karena dia kan di pusat penglihatan ya. Jadi memang jendela penglihatan itu pasti kok kayak agak tertutup gitu. Tapi kalau munculnya di bagian pinggir sedangkan jendela penglihatannya tidak tertutup, itu biasanya orang tidak terlalu menyadari. Karena jendela penglihatannya masih jernih, jadi untuk melihat masih jelas gitu. Jadi kadang orang tidak terlalu menyadari, padahal bagian pinggirnya sudah mulai keruh gitu. Maksudnya gini, meskipun dia katakan kalau di tengah oke ya dok, kayak bener-bener kayak di pusat penglihatan kita banget kan. Jadi kayak kita ngerasa ada sesuatu nih gitu. Tapi kalau di pinggir itu gini, ibarat kata kalau kita lagi luka aja atau nggak enak di ujung itu kan kerasa nggak enak gitu. Itu meskipun tidak di depan, itu di samping dia ada rasa-rasa nggak sih? Maksudnya kayak apa bener-bener nggak ada gejala? Nggak ada rasa sih harusnya. Jadi hanya murni dari penglihatannya gitu. Oh, kalau semisal kita berkaca gitu di serumin kelihatan nggak sih? Kalau di bagian pinggir itu kadang tertutup oleh selaput irisnya itu ya. Jadi tertutup oleh lapisan yang berwarna coklat. Jadi kadang dia tidak terlalu kelihatan gitu. Jadi kalau kita lebarkan jendela mata, nah baru dia mulai kelihatan gitu bagian pinggirnya. Gitu. Oh, berarti kalau cuma ngeliat lagi orang sisiran, kacaan, make upan nggak begitu kelihatan? Nggak begitu kelihatan. Kecuali di bagian tengah gitu. Jadi kalau di bagian tengah persis di jendela penglihatan, nah dia baru kelihatan. Dan kekeruhan ini juga kadang tidak merata. Jadi ada misalnya bagian tengahnya lebih tebal, bagian pinggirnya lebih tipis, gitu juga bisa. Gitu. Itu yang mungkin ngedistract orang nggak notice bahwa itu tuh sebenarnya bibit-bibit katarak di matanya gitu ya. Dan orang kadang-kadang tuh ya itu karena faktor udah beradaptasi, mereka nggak ngeh, apalagi kalau munculnya di pinggir ya. Ini harus diperiksakan dari awal ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Hai, kita masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar katarak, mata sehat tanpa katarak. Kalau Anda punya permasalahan seputar mata, terutama katarak, dan Anda nggak tahu mau nanya ke siapa, boleh tanya-tanya ke kita aja ya pagi hari ini di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Cynthia SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi itu kalau nggak salah katarak kan bisa menghalangi pandangan orang. Nah itu tuh dia dari beberapa lapisan tadi itu, kalau nggak salah di lensa matanya atau di mana tuh? Itu lensa itu berarti di paling depan kah atau di lapisan berapa sih? Di lapisan yang dalam, jadi di belakang yang selaput warna mata atau di belakang yang warna coklatnya itu. Oke, coba kita ulangi. Tadi yang depan itu apa dok? Kornea, bilik mata depan, lensa. Oh di lapisan ketiga berarti ya? Iya. Kenapa dia munculnya di situ? Mungkin kita pikirnya kayak, oh karena dia berawan katarak munculnya di bagian depan tuh di kornea. Yang di paling depannya gitu. Itu kenapa? Kenapa kok di ketiga bukan di paling depan korneanya gitu? Ya kalau katarak itu memang hanya di bagian lensa. Nah penyebabnya biasanya kan ada perubahan di protein lensanya. Protein lensa berarti maksudnya orang defisiensi asupan protein atau beda? Bukan, jadi bagian lensa itu kan harusnya dia jernih gitu. Nah kalau kita ibaratkan lensa itu seperti kacamata gitu, jadi dia harusnya jernih. Nah kalau ada kelainan itu dia akan misalnya lensa kacamatanya tergores gitu atau ada kotoran, itu pasti akan menimbulkan penglihatan yang buram gitu. Nah di bagian lensa ini dia ada protein yang bertugas untuk menjaga kejernihan dari lensa itu. Nah jika ada gangguan atau kelainan di protein lensanya itu, dia akan menyebabkan si lensa matanya ini tidak bisa jernih lagi, jadi pasti akan keruh gitu. Di protein lensanya ya? Iya. Oke, berarti sebenarnya yang paling umum terjadi ketika orang mengalami katarak itu penyebab utamanya selain karena mungkin komorbid ya dok, mungkin diabetes, itu kalau itu udah memang akan menjalar kemana-mana akan penyakit gula itu ya gitu. Tapi selain itu penyakit komorbid itu ada nggak kondisi-kondisi yang lain yang akhirnya orang ini tuh rentan mengalaminya gitu? Katarak ini bisa misalnya terjadi pada semua usia juga, dan itu penyebabnya pun lain-lain. Pada usia bayi itu juga bisa terjadi katarak. Bayi? Ya, itu biasanya penyebabnya karena ada infeksi waktu dia di dalam kandungan gitu. Aduh, serem banget dari bayi dok. Jadi waktu dia di dalam kandungan itu mungkin ibunya terinfeksi oleh infeksi virus, jadi menyebabkan gangguan waktu dia pembentukan lensanya itu. Gitu. Virus apa dok? Infeksi virus apa? Yang paling sering biasanya rubella, sitomegalovirus, toxoplasma gitu juga bisa gitu, atau herpes. Iya. Nah jadi waktu pembentukan lensa itu dia tidak berjalan dengan normal, jadi menyebabkan lensanya itu keruh. Nah pada usia misalnya anak gitu, dia bisa juga terjadi katarak. Misalnya anak atau dewasa muda, misalnya karena trauma mata, misalnya matanya tertusuk benda tajam gitu. Nah itu jadi menyebabkan perubahan di lensanya juga, bisa menyebabkan kekeruhan. Atau bisa juga pada orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung steroid gitu. Steroid? Ya. Sorry ya, ini saya potong sebentar. Steroid itu bukankah banyak orang yang mengkonsumsi obat dengan steroid atau orang-orang yang non obat ya, suplementasi whatever it is lah gitu, itu yang ada kandungan steroidnya, itu bisa pengaruh berarti? Iya. Jadi obat yang mengandung steroid, nah steroid itu bisa berpengaruh pada mata, dia menyebabkan kelainan. Sebenarnya steroid ini efeknya nanti pada mata banyak ya. Selain bisa menyebabkan katarak, bisa juga menyebabkan glaukoma gitu. Oh. Ya, jadi kalau bisa jangan sembarang untuk mengkonsumsi obat gitu. Nah. Tapi maksudnya orang-orang sebenarnya kalau mereka konsumsi obat ada steroidnya, harusnya mereka tahu lah itu ada kandungan steroidnya gitu ya. Itu hanya untuk ini berlaku untuk semua orang yang mengkonsumsi obat dengan mengandung steroid atau untuk orang-orang dengan kondisi khusus? Berlaku untuk semua orang yang mengkonsumsi steroid. Tapi itu efek jangka panjang juga. Jadi tidak sekali mengkonsumsi steroid dia akan langsung menimbulkan kelainan gitu. Itu biasanya efek jangka panjang gitu. Pada orang yang biasanya mempunyai autoimun atau penyakit alergi itu biasa
dokter kadang akan meresepkan steroid Iya, gitu. betul. Nah, itu biasanya harus dipakai dengan pemantauan gitu. Jadi kalau sudah mulai menimbulkan kelainan atau menimbulkan komplikasi dari steroidnya, biasa dokter akan misalnya mengganti obatnya dengan obat yang lain gitu. Oke. Ini harus berhati-hati mungkin yang punya autoimun dan Iya, alergi. alergi yang lain gitu ya. Itu juga karena biasanya diresepnya sama steroid sih dok ya. Iya. Tapi kalau yang itu tuh, yang bayi itu kasihan ya dok ya. Itu tuh ya rubella and the gangs-nya tadi gitu ya. Itu tuh kayak orang yang lagi promil, ibu hamil, itu ya kita juga susah ya ngomongin prenatal dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya mereka katakanlah yang rajin periksa gitu ya selama program hamil itu bisa kedetek nggak sih bahwa ini ibu ada rubella dan lain sebagainya sehingga mungkin bisa berdampak ke anaknya terutama di matanya bisa muncul katarak. Jadi kalau yang memang program promil itu disarankan sebelum hamil itu cek dulu aja IgG dan IgM TORCH ya kita sebutnya, toxoplasma, rubella, CMV atau cytomegalovirus dan herpes gitu. Nah kalau ada infeksi dari salah satu virus ini sebaiknya menunda dulu untuk kehamilannya gitu. Nah tapi kalau misalnya sudah terlanjur hamil, Gimana tuh dok? nah itu sebaiknya langsung konsultasikan dengan dokter kandungannya sehingga bisa langsung diobati gitu. Nah, infeksi di kandungan ini lebih berbahaya saat dia trimester pertama atau antara 1 sampai 3 bulan gitu. Karena itu saatnya bayi itu melakukan pembentukan organ-organ tubuh gitu. Jadi kalau memang saat trimester pertama ini ibu hamil terinfeksi virus, itu nanti bisa menyebabkan kelainan, kita sebutnya kelainan kongenital atau kelainan bawaan pada bayi. Bukan hanya pada mata tapi bisa menyebabkan kelainan yang lain, organ lain juga, misalnya di jantungnya gitu atau otaknya gitu, atau misalnya janinnya tidak berkembang dengan sempurna, itu juga bisa gitu. Jadi kalau memang promil disarankan sebelum hamil dicek dulu gitu. Oke. Ya itu sih memang masalah ketika lagi promil si ibunya gitu ya. Itu jadi challenge juga buat para ibu hamil di luar sana untuk sering-sering ngecek ya. Terutama sih sebelum promilnya ya. Itu harus dicek, jangan pas sudah hamil baru ngecek gitu ya. Tapi semisal kalau kayak untuk yang anak-anak ataupun dewasa gitu ya. Itu tuh yang paling sering terjadi itu karena ya tadi ya, kalau trauma memang sesuatu yang tidak disengaja ya dok ya. Itu ketusuk dan lain sebagainya. Kalau misal pengalaman pribadi dokter atau mungkin menurut literatur yang ada itu paling banyak karena apa sih dok? Paling banyak memang penggunaan steroid. Karena kadang orang tidak mengerti ya dan tidak tahu bahwa obat itu mengandung steroid gitu. Boleh atau bisa nggak sih, bukan boleh, bisa nggak sih orang yang kayak yang nggak tahu ya, orang dengan autoimun alergi itu convert dari yang steroid ke non steroid itu bisa nggak sih? Bisa gitu. Jadi biasanya dokter yang memang yang menangani kasus autoimun itu dia pasti akan melihat gitu. Dan biasanya penggunaan steroid juga biasanya akan dibatasi gitu karena mengingat efek jangka panjangnya gitu. Berarti ini kalau penggunaan steroid untuk jangka, kalau gini, kalau orang dengan autoimun biasanya itu jadi ya untuk quote unquote maintenance-nya tubuhnya mereka kan penggunaan steroid itu, atau mungkin pas lagi ada case-case khusus mereka konsumsi steroidnya. Tapi itu kalau kayak dari kecil mereka udah kedetek autoimun berarti kan sepanjang hidup mungkin mereka akan konsumsi itu. Kadang ada obat pengganti gitu sih. Biasanya yang paling sering itu karena masyarakat awam itu tidak tahu obat itu mengandung steroid, jadi biasanya beli obat sendiri gitu. Nah itu yang lebih berbahaya gitu. Nah itu udah tipikalnya orang-orang ya biasanya. Udah satu kali dapat resep dari dokter, nextnya mereka udah nggak ke dokter lagi gitu ya udahlah ini udah tahu nama obatnya, tinggal ke apotek aja beli. Nah itu juga harus diwaspadai ya. Dan banyak jamu-jamu gitu, obat herbal juga yang biasanya ditambahkan steroid gitu. Jadi ada ya? Ada. Jadi kadang masyarakat itu tidak tahu bahwa di obat atau jamu yang sering dia minum itu ternyata mengandung steroid gitu. Ya ampun, di herbal pun ada. Jadi ini harus berhati-hati ya. Intinya semuanya harus dikonsultasikan ke dokter ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nggak mau kan, maksudnya kayak pingin hemat, udah tahu ini resep dari dokter, nama obatnya ini, atau mau jamu-jamuan herbalan. Iya, semuanya boleh kalau sudah dikonsultasikan ke dokter. Jangan karena sudah tahu nama obatnya, Anda beli sendiri tuh ke apotek dan nggak ngerti bahwa itu mengandung steroid dan dikonsumsi jangka panjang, itu yang berbahaya juga ya. Jadi
Anda harus berhati-hati. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar katarak, mata sehat tanpa katarak. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar kesehatan mata Anda atau ada curiga nih kayaknya mata saya kok ada yang nggak bener nih gitu ya. Ini bertanya menuju ke katarak atau bukan gitu ya. Nah, Anda boleh deh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Cynthia SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Saya dari Ibu Eti Jambi. Wah, Ibu Eti Selamat di Jambi. pagi Pak Raden, selamat pagi Bu Cynthia. Selamat pagi juga Ibu Eti di Jambi. Sehat Bu, salam buat keluarga di rumah ya. Insya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ibu dokter, Ya. saya mau tanya Ibu, umur saya 66 tahun. Oh iya ya. Sudah itu saya berat badan saya Masya Allah 85 kilo. Iya. Sudah itu yang akan saya tanya sama Ibu, saya mengkonsumsi obat darah tinggi. Kebenaran saya baru periksa 3 hari yang lalu, normal darah saya, tapi dari 8 Mei saya makan obat darah tinggi diturunkan jadi 5. Ibu, itu satu ya Bu ya. Yang akan saya tanyakan, mata saya itu terlalu banyak tarik matanya. Sehingga kadang-kadang saya bangun tidur lengket mata saya Ibu. Nah, Sudah itu berapa satu lama, yang pertanyaan saya. Iya, mata banyak tarik mata Bu. Ya, sudah Yang berapa kedua gitu ya? apa? Gimana Bu? Sudah berapa lama belekannya? Belekannya sekitar 1-2 tahun ini Bu. 2 tahun. 1-2 iya. tahun belakangan. Nah, tapi saya mengkonsumsi, saya selalu meneteskan obat mata itu. Apakah berpengaruh dengan mata saya, Ibu? Saya pakai kacamata sekitar +2, -2. Tuh, Bu. Nah, yang kedua, Ibu, apakah saya berpengaruh darah obat yang saya konsumsi darah tinggi ini ke mata saya? Itu aja Ibu, terima kasih. Oke. Ibu Sebelum dokter. ditutup Bu Eti, Ya. mungkin Dokter Cynthia ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, baik Ibu Eti di Jambi, terima kasih ya. Kita akan coba jawab. Sehat selalu buat Bu Eti dan keluarga di rumah di Jambi. Terima kasih Bu Eti. Ini Ibu Eti tuh soft spoken banget ya. Lemah lembut banget Bu Eti ya. Terima kasih Bu Eti ya. Oke, kita jawab dok. Yang pertama dulu. Itu banyak tahi matanya, banyak belekan gitu ya. Jadi kalau bangun pagi itu kayak udah hampir ketutup. Kalau orang biasa kan mungkin di ujung-ujungnya aja, itu kayak ketutup banget. Ini ada efek dari obat hipertensinya kah? Atau obat tetes matanya itu gimana? Jadi kalau banyak belekan di pagi hari itu apalagi sudah 1-2 tahun itu biasanya paling sering disebabkan oleh mata kering. Oh, mata kering itu maksudnya kondisinya seperti apa? Mata kering itu mata itu kekurangan air mata, bisa karena produksinya mulai menurun atau bisa juga karena air mata itu cepat menguap dari mata. Jadi harusnya kotoran mata itu kan dilarutkan air mata gitu. Nah karena air matanya kurang, jadi memang kotoran matanya biasanya lebih berkumpul gitu. Penyebabnya bisa karena paling sering biasanya karena proses penuaan bisa, atau bisa juga karena ada darah tinggi atau diabetes gitu. Yang penting sih terkontrol aja untuk penyakit sistemiknya. Bisa juga karena sering iritasi, sering kena angin, debu, asap, atau sering di ruangan yang ber-AC, atau sering depan TV, komputer, handphone gitu juga bisa. Gitu. Oh, oke. Ini Bu Eti kan tadi memang ada proses aging juga, penuaan, terus ada hipertensi juga. Itu 2 faktor risiko yang udah masuk gitu ya dok ya. Nah ini berarti yang harus dilakukan oleh Bu Eti untuk mengurangi belekan ini, sebenarnya belekan kan normal, manusia belekan gitu ya, karena sapu kotoran gitu ya selama kita tidur. Ini harus apa? Pakai obat tetes mata yang
Kayaknya tadi Bu Eti juga pakai obat tetes mata ya, tapi masih belekan itu gimana dok? Pakai obat tetes mata yang isinya pelembab mata atau air mata buatan gitu. Oh, artificial tears artificial tears. Itu lebih aman ya dok? Ya, itu lebih aman dan boleh dipakai untuk sering-sering dan jangka lama pun nggak apa-apa gitu. Itu bisa belinya di mana kalau Ibu Eti mau beli? Biasanya di apotik itu ada yang dijual bebas juga gitu, atau kalau ke dokter itu biasa bisa minta untuk resep obat yang isinya artificial tears gitu. Nanti diceritakan aja ke dokter atau ke apoteknya bahwa kondisinya seperti itu. Gitu. Itu bisa sembuh ya dok ya? Itu kadang-kadang jadi bukan sembuh terus hilang gitu. Jadi kalau mata kering itu kadang dia dengan obat misalnya dia keluhannya akan membaik gitu. Tapi kalau terpapar faktor tadi gitu misalnya bisa kayak kambuh lagi gitu. Jadi untuk hilang total itu biasanya memang sulit gitu. Ya, jadi harus di-maintain terus ya dok ya. Terus tadi pertanyaan yang kedua gitu, ada nggak hubungan antara matanya entah minus plusnya dengan hipertensi yang dialami? Kalau untuk hipertensi ada kemungkinan, jadi hipertensi itu biasanya kalau yang penting sih terkontrol. Jadi obatnya memang harus diminum terus tiap hari dan obatnya ini tidak berpengaruh pada mata gitu. Tapi kalau obat darah tingginya tidak diminum, tekanan darahnya tinggi itu biasa pengaruhnya itu pada retina atau di saraf matanya gitu. Jadi ada kelainan di retina karena darah tinggi itu bisa menyebabkan penglihatannya juga jadi kabur gitu. Jadi tidak masalah ya kalau konsumsi obat hipertensinya ya. Masalah kalau hipertensi tidak terkontrol ya, tidak diminum. Justru itu bisa berbahaya, makanya harus tetap minum dan kontrol terus. Nah, untuk yang belekannya semoga bisa menjadi solusi ya Bu Eti ya di Jambi ya. Beli artificial tears, nanti ke apotek atau ke dokter untuk mengurangi itu dan tetap dipakai karena mungkin kondisinya karena belum ketemu secara langsung ya dok ya, mungkin adalah kondisi mata kering dari Ibu Eti. Oke Bu Eti, semoga bisa menjawab ya dan sehat selalu buat Bu Eti dan keluarga besar yang ada di Jambi. Terima kasih sudah menghubungi kami pagi hari ini. Oke, dan nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar katarak, mata sehat tanpa katarak. Kita masih bersama dengan Dr. Cynthia SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Oke dok, kalau akhirnya orang udah mulai agak gangguan di matanya. Nah, biasanya ketika mereka udah ngerasa akhirnya gejala-gejala menuju katarak, itu biasanya datang ke dokter mata gitu. Itu biasanya pemeriksaannya apa dok? Biasanya yang pertama akan dilihat dulu, yang pertama sih pasti dilihat tajam penglihatannya dulu, karena itu yang paling vital untuk mata ya. Jadi dicek dulu tajam penglihatan, terus yang kedua apakah masih bisa dikoreksi dengan kacamata atau tidak gitu. Nah kalau memang tidak bisa dikoreksi kacamata, nanti akan dilihat lagi ada kelainan apa yang menyebabkan dia tidak bisa terkoreksi oleh kacamata. Apakah ada kelainan di misalnya ada kataraknya atau ada kelainan di retinanya gitu, nanti akan dilihat keadaan mata secara keseluruhan gitu. Itu memang bisa dok, maksudnya double kayak ada kataraknya, ada kelainan di retinanya, di kornea dan lain sebagainya bisa? Bisa. Bisa, dan biasanya kalau hanya katarak aja, misalnya dioperasi itu biasanya penglihatannya bisa baik. Tapi kalau misalnya ada katarak dan kelainan retina, ada kemungkinan setelah operasi katarak pun penglihatannya tetap tidak membaik karena kelainannya di retinanya gitu. Jadi double gitu ya. Tapi sebenarnya maksudnya itu tuh kelainan yang lain selain di katarak itu karena kondisi kataraknya atau mungkin karena kondisi yang lain yang nggak sengaja aja munculnya bareng sama katarak atau memang ada hubungan sama kataraknya? Ada yang mungkin bisa berhubungan, mungkin juga tidak berhubungan. Jadi kalau yang berhubungan itu mungkin kataraknya sudah menimbulkan komplikasi. Misalnya terjadi glaukoma itu juga bisa gitu. Atau kalau tidak berhubungan memang dia misalnya ada kelainan katarak dengan kelainan di retina misalnya karena diabetes atau karena hipertensinya gitu. Berarti kalau udah muncul komplikasi itu udah tahap yang apa bahasanya? Udah lumayan parah ya dok? Iya. Oke. Nah sekarang misal sudah didiagnosis bahwa ini beneran katarak gitu ya.
ya dengan kondisi nggak tahu katarak berdiri sendiri atau kataraknya ada teman-temannya gitu ya. Nah itu biasanya pengobatannya seperti apa? Apakah hanya koreksi aja? Tapi kalau misalnya kayak koreksi pakai kacamata udah nggak bisa, itu harus diapain? Harusnya dioperasi atau non operatif ada juga atau gimana? Jadi kalau masih bisa dikoreksi kacamata, biasa terapinya akan diberikan kacamata gitu untuk membantu penglihatan. Tapi kalau memang dengan kacamata tidak maksimal penglihatannya atau sudah menimbulkan atau tidak bisa dikoreksi kacamata dan sudah menimbulkan gangguan pada aktivitas sehari-hari. Misalnya penglihatannya, kekeruhannya sudah tebal sekali sehingga penglihatannya buram sekali. Misalnya jalan di rumah nabrak-nabrak gitu. Nah, itu biasanya disarankan untuk melakukan tindakan operasi gitu. Nah, di operasi itu diapain dong? Maksudnya kan kita lihat itu kan di lensa tuh lapisan ketiga tadi ya katarak itu dikosek-kosek bersihin atau dimanain? Operasi katarak itu lensa mata yang keruh itu nanti akan diambil. Oh, diambil lensanya dok? Iya, lensanya diambil, nanti akan diganti dengan lensa tanam. Lensa tanam itu ibaratnya seperti lensa kacamata yang kita masukkan ke dalam mata gitu. Dan itu biasanya dipakai terus seumur hidup, jadi dia tidak akan nanti beberapa tahun harus dikeluarkan, itu tidak gitu. Jadi memang tertanam di situ terus seumur hidup gitu. Oh, nah kalau maksudnya itu yang diganti itu semua kasus katarak yang entah yang levelnya ringan sampai ke berat atau yang khusus yang berat aja? Semua operasi katarak nanti akan ada penggantian lensa gitu. Oh, berarti itu lensanya maksudnya bukan yang emang terbentuk secara alami di tubuh tapi pasangan gitu ya, artificial buatan gitu ya. Nah, itu maksudnya applicable untuk semua orang kah atau gimana? Ya, itu bisa untuk semua orang, tapi nanti tergantung ukuran lensa ini tiap orang lain-lain gitu. Jadi misalnya sebelumnya dia sudah ada minus gitu, nah nanti akan ukuran lensa tanamnya itu akan disesuaikan. Jadi diharapkan setelah operasi orang bisa melihat tanpa kacamata lagi gitu. Jadi disesuaikan ukuran kacamatanya dengan lensa tanamnya gitu. Atau bisa misalnya ada kondisi yang mungkin tidak memungkinkan untuk dipasang lensa, itu juga bisa. Nah kalau memang tidak bisa dipasang lensa, misalnya selaput menggantung lensa sudah lemah gitu, jadi kita tidak bisa memasang lensa tanamnya itu. Biasanya solusinya nanti akan diberikan kacamata gitu, tapi memang kacamatanya tebel gitu. Tapi kan akan terus terjadi perburukan dok kacamata ya, lama-lama juga akan nutup juga gitu ya. Iya. Oke. Tapi semisal sudah diganti lensanya gitu Rika, ada nggak dia kemungkinan mengalami katarak lagi gitu? Bisa, yang kita sebut katarak sekunder. Jadi pada katarak itu nanti kan lensa itu kita ibaratkan seperti kacang gitu ya. Jadi ada kulit depan isi dengan kulit belakang gitu. Pada operasi katarak itu kulit depannya dibuang, isinya dibuang, disisakan kulit belakangnya. Nah kulit belakang ini nanti fungsinya untuk tempat lensa tanamnya itu, jadi untuk sandarannya lensa tanam. Nah kulit belakangnya ini kadang-kadang bisa mengalami kekeruhan lagi gitu. Nah tapi kalau memang terjadi katarak sekunder atau kulit belakangnya ini keruh lagi, solusinya tidak operasi lagi, jadi biasanya nanti akan ada tindakan laser gitu. Jadi si kulit belakangnya ini nanti dibikin lubang sekitar jendela penglihatan supaya untuk melihat itu dia tidak terkena bagian yang keruh gitu. Nah, tapi kalau udah diganti ya dijaga lah ya supaya faktor risikonya tidak membuat katarak lagi gitu ya, supaya Anda nggak perlu dilas-las lagi, Anda melihatnya tetap normal dan jernih. Oke, terima kasih Dr. Cynthia. Hari ini kita sudah banyak pengetahuan seputar katarak. Semoga Anda yang di usia muda juga jangan jumawa ya dok ya. Karena bisa jadi juga karena faktor-faktor yang lain Anda juga bisa mengalami katarak. Makanya harus dijaga supaya tidak mengalami katarak. Terima kasih Dr. Cynthia, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit St. Carolus American Serpong. Terima kasih, selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Cynthia. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jaga kesehatan mata Anda supaya nggak mengalami katarak ya. Tidak hanya pada lansia, anak-anak muda juga bisa. Sampai jumpa. Terima kasih dok.